Terus itu kan stop recording, nggak wis recording. Selamat siang, langsung aja aku mulai ya. Di sini apakah suaraku terdengar? Cilik-cilik suaranya. Oh, dini cilik suaranya. Terdengar Kak. Oke, makasih. Oke, langsung aja aku mulai. Nah, di sini aku udah mengumpulkan beberapa referensi soal-soal kuis dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk soal pertama, hitunglah integral dari x kuadrat per x kuadrat plus a kuadrat pangkat 3 per 2 dx. Nah, kita asumsikan ya ini a nya ini lebih dari 0. Nah, aku tulis kembali soalnya, integral dari x kuadrat per x kuadrat plus a kuadrat pangkat 3 per 2 dx. Nah, ini aku asumsikan a nya itu lebih dari 0 karena kenapa? Kalau misalkan a nya itu sama dengan 0, ya integral ini jadi terlihat lebih mudah. Nah, lalu gimana dengan a kurang dari 0? Nah, ketika a kurang dari 0, bentuknya ya sama, tetap seperti x kuadrat plus a kuadrat karena kan keduanya dikuadratkan ya, sehingga nanti x kuadrat plus a kuadrat ini pasti lebih dari 0, sehingga di sini aku asumsikan, atau lebih tepatnya itu a nya tidak sama dengan 0. Aku asumsikan a itu tidak sama dengan 0. Nah, sehingga di sini integral dari x kuadrat per x kuadrat plus a kuadrat pangkat 3 per 2 dx ini bisa aku pecah jadi integral x kuadrat per x kuadrat plus a kuadrat dikali akar dari x kuadrat plus a kuadrat dx. Nah, kita tahu bahwa ini jelas merupakan integral substitusi, yang mana substitusinya merupakan substitusi dengan trigonometri. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk di dalam akar ini adalah x kuadrat plus a kuadrat, maka kita substitusikan, atau kita bisa misalkan si x nya itu sama dengan a tangen theta. Nah, ketika kedua ruas aku turunkan, maka aku dapatkan dx itu akan sama dengan a dikali turunan dari tangen itu adalah sekan kuadrat theta d theta. Nah, sehingga integral dari x kuadrat per x kuadrat plus a kuadrat dikali akar x kuadrat plus a kuadrat dx itu bisa menjadi integral dari, ya, x nya di sini aku ganti jadi a tan theta, sehingga x kuadrat ini jadi a kuadrat tangen kuadrat theta per, nah di sini x kuadrat plus a kuadrat ya, berarti x kuadratnya itu aku ganti jadi a kuadratan kuadrat theta, sehingga di sini a kuadrat
tan kuadrat theta ditambah A kuadrat akar dari A kuadrat tan kuadrat theta plus A kuadrat. Nah, dx nya ini akan sama dengan A dikali sekant kuadrat theta d theta. Nah, kira-kira transformasinya ke trigonometri kira-kira seperti ini. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan bentuknya. Mulai dari mana dulu? Mulai dari ini yang ada di dalam kurung. Ini A kuadrat tan kuadrat theta per misalkan A kuadratnya aku keluarin, berarti di sini tinggal tan kuadrat theta plus 1 kali akar dari, nah ini aku pisah, berarti A kuadrat dikali tan kuadrat theta plus 1. Nah, ini dikali A sekant kuadrat theta d theta. Nah, ingat bahwa identitas trigonometri dari tan kuadrat theta plus 1 itu akan sama dengan sekant kuadrat. Nah, sehingga ini kita bisa ganti A kuadrat tan kuadrat theta per A kuadrat dari sekant kuadrat theta. Nah, ini kan jadinya A kuadrat akar dari A kuadrat sekant kuadrat theta. Nah, akarnya kan bisa saling akar dengan kuadrat itu kan bisa saling cancel, sehingga ini jadinya jadi A dikali sekant theta, ini A sekant kuadrat theta d theta. Kita sederhanakan lagi bentuknya. Nah, ini kan bisa dicoret, terus ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, sehingga bentuk sederhananya itu jadi tan kuadrat theta per sekant theta d theta. Nah, kita tahu bahwa sekant theta itu sama dengan seperkos ya. Iya, seperkos, sehingga di sini aku bisa rubah, ini tangannya ini aku ganti sin kuadrat theta per cos kuadrat theta, ini kita kalikan dengan cos theta. Dari d theta ya. Nah, sehingga ini akan jadi sin kuadrat theta per cos theta d theta. Nah, ingat kembali bahwa identitas trigonometri lagi, bahwa sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu kan sama dengan 1. Nah, sehingga ini kita dapatkan sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Nah, sehingga ini kita bisa ganti jadi 1 min cos kuadrat theta per cos theta d theta. Nah, ini kita bisa pecah bentuk pecahannya, jadi integral dari 1 per cos, yang mana 1 per cos itu adalah sekant ya. Langsung aja aku tulis sekant theta d theta dikurangi integral dari cos theta.
kita tahu bahwa integral C dari sekant theta itu adalah ln sekant theta plus tan theta. Nah, integral dari cos itu adalah sin theta. Di sini sin plus c. Karena ini merupakan integral tak tentu, berarti ya kita harus menambahi suatu konstanta, sebarang konstanta di bilangan real. Nah, kalau dari teman-teman ada yang masih kebingungan terkait integral sekant theta ini kenapa kok bisa jadi ln sekant theta plus tan theta? Ada yang masih belum ngerti nggak? Jelaskan lagi Kak, mungkin Kak. Takutnya masih ada yang nggak ngerti Kak. Oke. Oke, aku kerjakan yang integral sekant theta kenapa kok jadi ln sekant theta plus tan theta. Nah, mungkin aku kerjakan di mana ya? Di samping sini aja lah. Ini integral sekant theta d theta. Nah, bentuk integral ini kan bisa aku manipulasi jadi sekant theta dikali sekant theta plus tan theta per sekant theta plus tan theta dari d theta. Nah, karena kan sekant theta plus tan theta per sekant theta plus tan theta kan sama dengan 1 ya, jadi tidak berpengaruh pada nilai integral itu. Nah, sehingga di sini aku punya integral ini akan menjadi sekant kuadrat theta plus sekant theta kali tan theta per sekant theta plus tan theta d theta. Nah, ini pakai teknik substitusi sederhana, substitusi biasa. Ya, misalkan di sini aku substitusikan itu yang bagian ini, si penyebutnya, sehingga sini sekant kuadrat theta plus sekant theta kali tan theta per sekant theta plus tan theta dikalikan d. Nah, ini adalah permisalannya. Yang di sini yang aku misalkan adalah sekant theta plus tan theta ya. Nah, per ini turunan dari sekant theta plus tan theta. Nah, turunan dari sekant theta itu sekant theta tan theta ya. Sekant theta tan theta. Sedangkan turunan dari tan theta adalah sekant kuadrat theta. Nah, kita tahu bahwa ini sama ini bisa saling cancel karena kan nilainya sama, sehingga nanti sisanya adalah integral dari 1 per sekant theta plus tan theta dari d sekant theta plus tan theta. Nah, ini jelas ini sama dengan ln sekant theta plus tan theta plus c. Nah, ya kira-kira asal muasalnya dari sini. Karena kita udah dapat hasil integralnya, maka kita kembalikan ke bentuk x. Karena kita kalau bentuknya theta ini kan agak tidak memenuhi kriteria soal. Ya, disoalkan terhadap variabel x tapi jawabannya terhadap theta, kan nggak masuk akal. Nah, kita tahu tadi yang dimisalkan kan adalah x sama dengan a tan theta. Ya, aku tulis kembali yang di bawah kan x sama dengan a dikalikan tan theta. Nah, ini kan sama seperti tan theta itu sama dengan x per a. Nah, tangen itu artinya apa? Tangen kan artinya kayak sebuah segitiga ini dengan sudut theta, yang mana sisi di depan theta itu adalah x,
dan terus sampingnya itu adalah A. Nah, berarti sisi miringnya adalah kita pakai Pitagoras, maka kita dapatkan S kuadrat plus A kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, dari sini aku lanjutin di sini aja loh ya. Len dari sekan. Nah, sekan itu kan seperkos ya. Nah, kos itu kan adalah samping per miring, karena diseper berarti miring per samping, sehingga miringnya itu adalah akar dari X kuadrat plus A kuadrat per sampingnya itu adalah A ditambah tannya adalah X per A ya. Nah, terus sin itu adalah depan per miring, berarti X per akar X kuadrat plus A kuadrat, X per akar X kuadrat plus A kuadrat plus C. Karena kita tahu bahwa tadi A kan juga merupakan konstanta, yang mana konstanta itu lebih dari 0 ya, maka kita coba hilangkan di dalam lennya. Jadi kalau misalkan ini aku gabung jadi X plus X kuadrat plus A kuadrat per A min X per akar dari X kuadrat plus A kuadrat plus C. Nah, dengan menggunakan sifat logaritma kita dapatkan ini ln X plus akar dari X kuadrat plus A kuadrat, nah dikurangi ln A min X per akar dari X kuadrat plus A kuadrat plus C. Nah, kita tahu bahwa di sini konstanta dan di sini juga konstanta, artinya kita berjumpa dengan dua konstanta yang dijumlahkan. Nah, dua konstanta yang dijumlahkan itu ya hasilnya konstanta, sehingga integral ini akan jadi integral dari hasilnya adalah ln X akar X kuadrat plus A kuadrat dikurangi X per akar X kuadrat plus A kuadrat plus C. Bisa kita satukan ln A nya min ln A nya sama C nya, karena enggak berpengaruh sebenarnya. Kira-kira seperti itu. Biasanya apakah ada yang ditanyakan sebelum aku lanjut ke soal berikutnya? Oke, kalau nggak ada aku lanjut ke soal yang kedua. Hitunglah integral dari X plus 1 per X akar 9X kuadrat dx. Nah, aku tulis kembali aja soalnya. Soal nomor 2 adalah integral dari X plus 1. X plus 1 per X akar 9 min X kuadrat dx. Nah, kita tahu yang ada di dalam akar ini kan bentuknya sama kayak 3 kuadrat min X kuadrat. Nah, dan ini merupakan integral dengan teknik substitusi trigonometri, yang mana yang disubstitusikan atau yang dimisalkan itu misalkan X nya itu sama dengan 3 sin theta. Nah, jika kedua ruas aku turunkan, maka aku dapatkan dx itu akan sama dengan 3 cos theta ya, cos theta d theta.
Nah, sehingga integral dari x plus 1 per x akar 9 min x kuadrat dx itu akan sama dengan integral dari 3 sin theta plus 1 per 3 sin theta kali akar 9 min 9 sin kuadrat theta dx nya itu sama dengan 3 cos theta d theta. Nah, ini bisa aku sederhanakan lagi, 3 sin theta plus 1 per 3 sin theta. Ini jelas nanti kalau disederhanakan ini hasilnya tinggal 3 cos theta ya, 3 cos theta dikali 3 cos theta d theta. Nah, kita sederhanakan bentuknya lagi, ini bisa saling cancel. Nah, sehingga integral ini jadi integral 3 sin theta per 3 sin theta ditambah 1 per 3 sin theta d theta. Nah, ini kan habis, berarti tinggal integral dari d theta ditambah 1/3 integral dari sepersin adalah kosekan, berarti kosekan theta d theta. Dan ini sama dengan integral dari d theta adalah theta plus 1/3. Nah, integral dari kosekan theta ini sebenarnya mirip-mirip sama integral dari sekan theta ya, cara membuktikannya juga hampir sama sih sebenarnya. Nanti ini hasilnya kalau nggak salah ya, itu len kosekan min, ini min len kosekan theta plus kotangen theta plus c. Nah, kita tahu bahwa yang kita misalkan itu adalah x sama dengan 3 sin theta ya. Nah, maka di sini sin theta itu akan sama dengan x per 3. Nah, kita tahu, kita mendapatkan informasi bahwa sin theta itu sama dengan x per 3, maka artinya kita punya segitiga siku-siku dengan sudut theta, yang mana sisi di depan theta itu adalah x sin dan miringnya adalah 3, sehingga sisi lainnya yang belum diketahui itu adalah 9 min x kuadrat. Nah, sehingga solusinya ini akan sama dengan arkes sin x per 3 dikurangi len dari kosekan itu sepersin, berarti 3 per x ya, 3 per x ditambah kotangen kotangen berarti akar 9 min x kuadrat per x, akar 9 min x kuadrat per x plus c.
Oh, ini ada sepertiganya ya. Sepertiga ya, kira-kira hasilnya seperti ini sih. Oke, mungkin di sini ada yang ditanyakan. Oke, kalau nggak ada aku lanjut soal ketiga ya. Hitunglah integral dari x min akar 2ax min x kuadrat per x min a kuadrat dx. Nah, ini dengan a lebih dari 0. Oke, aku coba tulis ulang soalnya. Sinilah nomor 3. Nah, ini integral dari x min akar 2ax min x kuadrat per x min a kuadrat dx. Nah, ini bentuk yang ada di dalam akar. Ini 2ax min x kuadrat, ini bisa aku manipulasi, jadi aku tambahkan a kuadrat min a kuadrat ditambah 2ax min x kuadrat. Nah, ini kan akan sama dengan a kuadrat dikurangi dalam kurung x kuadrat min 2ax plus a kuadrat, ya kan? Yang mana ini akan sama dengan a kuadrat per x kuadrat min 2ax plus a kuadrat, ini kan sama kayak x min a yang dikuadrat. Nah, sehingga bentuknya ini akan jadi x min akar a kuadrat min x min a kuadrat per x min a kuadrat dari dx. Ini jelas bahwa ini adalah merupakan integral dengan teknik substitusi trigonometri, yang mana yang kita substitusikan itu adalah x min a. Itu aku misalkan itu sama dengan, karena bentuknya a kuadrat min x min a kuadrat, berarti pakai yang a sin theta ya. A sin theta, maka kalau kedua ruas aku turunkan, ini enggak dua arah, ini satu arah harus sih. Kita dapatkan dx itu sama dengan a cos theta d theta. Oke. Sehingga integral dari x min akar a kuadrat min x min a kuadrat per x min a kuadrat dx itu sama dengan integral dari, ya tinggal kita ganti-ganti aja. Ini x nya aku ganti jadi a plus a sin theta dikurangi akar dari a kuadrat dikurangi x min a nya itu jadi a kuadrat sin kuadrat theta. Ini per, berarti x min a kuadrat aku ganti jadi a kuadrat sin
kuadrat theta, dan dx nya itu sama dengan a cos theta d theta. Oke. Oke, ini jadi. Nah, yang di dalam akar ini dijelaskan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini: a sin theta dikurangi a cos theta. Nanti di dalamnya menimbulkan suatu identitas trigonometri yang sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini per a kuadrat sin kuadrat theta dikali a cos theta d theta. Nah, a nya ini kan bisa aku keluarin ya. Jadi integral dari a 1 plus sin theta min cos theta per a kuadrat sin kuadrat theta dikali a cos theta d theta. Nah, ini a nya udah bisa hilang semua, sehingga sisanya itu jadi integral dari ini. Aku langsung aja kalikan ke dalam, jadi aku dapatkan cos theta per sin kuadrat theta, langsung aja ya, ditambah sin integral dari sin theta cos theta per sin kuadrat theta dikurangi integral dari ini d theta, integral dari min cos kuadrat theta per sin kuadrat theta d theta. Oke. Ini kita bisa, yang integral pertama ini kita bisa pakai substitusi, yang mana kita misalkan itu u nya itu sama dengan sin theta, sehingga aku punya cos theta per sin kuadrat theta d sin theta, sin theta per turunan dari sin adalah cos theta. Ini ditambah, ini tinggal cos per sin atau kotangan lah, kotangan theta d theta dikurangi integral dari kotangan kuadrat. Kotangan kuadrat ya. Sorry, bentar. Oke. Nah, ini jadi kotangan kuadrat theta d theta. Nah, ini kan bisa saling cancel. Apalagi kotangannya ya, kotangan ini jadi bentar, ini jadi integral 1 per sin kuadrat theta d sin theta tambah integral dari kotangan d
d theta min. Nah ini pakai integral pakai identitas trigono, jadi ini kan sama dengan kosekan kuadrat theta min 1 d theta ya. Nah oke, terus kayaknya lebih mudah kalau ini jangan jadi kotangan deh. Nah ini tetap bentuknya adalah cos theta per sin theta ya, cos theta per sin theta. Nah dari sini kan yang dimisalkan itu adalah sinnya, sehingga sini cos theta per sin theta, berarti di sini jadi d dalam kurung sin theta per turunan dari sin adalah cos theta. Nah ini bisa coret-coret. Nah sehingga ini kan bentuknya sama kayak integral dari 1 per u kuadrat du. Nah ini jadi tinggal min kosekan ya, min kosekan theta ditambah ln sin theta dikurangi integral dari kosekan kuadrat adalah kotangan, berarti kotangan theta ditambah theta plus c. Nah karena kan di sini dalam kurung, berarti kalau kurungnya aku pecahkan berarti yang kosekan ini minus, yang satu ini jadi plus. Nah sehingga dari sini yang tadi yang dimisalkan tadi kan adalah x min a itu kan sama dengan a sin theta, maka sin theta kita dapatkan itu akan sama dengan x min a per a. Sehingga dari informasi itu kita punya segitiga, segitiga siku dengan sudut theta, dan sisi yang ada di depan theta itu x min a ya. Di sini x min a dan di sini adalah a. Berarti di sini itu kita pakai Pythagoras sehingga kita dapatkan a kuadrat ditambah x min a kuadrat. Nah sehingga solusinya aku taruh sini aja sama dengan min kosekan theta. Nah, min kosekan theta ini sama kayak sepersin, berarti a min a per x min a ditambah ln dari sin theta, yang mana sin theta-nya itu adalah x min a per a dikurangi kotangan itu adalah samping per depan ya, samping per depan akar dari a kuadrat plus x min a kuadrat per x min a ditambah theta. Kita tahu tadi sin theta kan sama dengan x min a per a, maka theta itu akan sama dengan arcsin dari x min a per a plus c. Nah kira-kira solusinya seperti ini. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan?
Iya teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja disampaikan aja ya, jangan di grup. Soalnya aku juga jarang buka grup juga. Ya mungkin alangkah baiknya kalau dibicarakan langsung. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan sebelum aku lanjut ke soal berikutnya? Oke, langsung aja aku lanjut ke soal nomor 4. Hitunglah integral dari x pangkat 4 plus 1 per x pangkat 4 min x kuadrat dx. Nah ini jelas ya bahwa ini merupakan integral dengan teknik pecah rasional. Seingatku aku pernah bahas ini di tutor kalkulus kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya mungkin aku bahas lagi aja daripada apa ya karena kan kemarin aku yang nomor 4 ini kan merupakan integral dengan teknik pecah rasional tingkat lanjut ya, yang mana kalian belum diajarkan di kalkulus. Nah ini tuh kalau nggak salah diajarkan di kalkulus lanjut, sehingga aku ulangin kembali aja lagi tutor kalkulus lanjut kali ini. Integral dari x pangkat 4 pangkat 4 plus 1 per x pangkat 4 min x kuadrat. X pangkat 4 plus 1 per x pangkat 4 min x kuadrat dx. Nah, kita tahu ini merupakan bentuk pecahan yang mana penyebut dan pembilangnya itu sama-sama polinomial dengan derajat yang sama juga, yang sama dengan 4. Nah maka kita harus menyederhanakan bentuk pecahan ini, yang mana kita membagikan x pangkat 4 plus 1 itu kita bagikan dengan x pangkat 4 min x kuadrat, lalu kita cari sisanya. Nah, kita pakai Parogapit ya, yang lebih gampang menurutku. Ini, x pangkat 4 plus 1 kita bagikan dengan x pangkat 4 min x kuadrat. Nah, x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 itu kan sama dengan 1. Nah, 1 dikali x pangkat 4 min x kuadrat, ini kan hasilnya tetap, nggak aku bisa tulis ulang. Nah, jika dikurangin, maka sini aku dapatkan 1 plus x kuadrat. Nah, sehingga integral dari x pangkat 4 plus 1 per x kuadrat x pangkat 4 min x kuadrat dx itu akan sama dengan 1 ditambah sisanya adalah 1 plus x kuadrat per x kuadrat x pangkat 4 min x kuadrat. Nah kira-kira seperti ini. Terus ini bisa aku pakai sifat integral, bisa aku pecah jadi integral dx ditambah integral dari x kuadrat plus 1 per x pangkat 4 min x kuadrat dx. Nah kita perhatikan bentuk integral yang ini. Nah ini kan merupakan integral yang diselesaikan dengan cara teknik pecah rasional. Integralnya kita selesaikan terlebih dahulu. Integral dari x kuadrat plus 1
per X pangkat 4 min X kuadrat dx. Nah ini kalau aku rubah atau si penyebutnya aku faktorkan, maka di sini aku punya X kuadrat plus 1 ini jadi X kuadrat dikali X plus 1 ini dikali X min 1 dari dx. Nah di sini baru bisa aku misalkan di sini X kuadrat plus 1 per X kuadrat dikali X plus 1 dikali X min 1 itu akan sama dengan A per ditambah B per ditambah C per sesuatu ditambah D per sesuatu. Nah, karena di sini X kuadrat, maka si X-nya ini muncul dua kali. Yang pertama itu X dengan pangkat 1 dan X dengan pangkat 2. Nah, di sini selanjutnya adalah X plus 1 dan X min 1, yang mana pangkat dari X plus 1 dan X min 1 berarti pangkatnya kan sama-sama 1. Berarti dia munculnya satu kali. Jadi di sini X plus 1, di sini X plus 1. Nah ini itu akan sama dengan, kalau misalkan aku kalikan silang, nah aku dapatkan X kuadrat plus 1 itu akan sama dengan AX dikali X plus 1 dikali X min 1 ditambah B dikali X plus 1 dikali X min 1 ditambah C dikali ini plus ya sorry, ini harusnya plus, ini min. Bener gak? AX dikali X plus 1 kali X min 1 ditambah X plus 1 X min 1, C nya itu berarti dikalikan X kuadrat kali X min 1 ya. Nah ditambah D kali X kuadrat kali X plus 1. Nah dari sini kita bisa menembak-nembak X nya itu mau berapa. Nah, misalkan di sini aku pilih X sama dengan 0 katakanlah. Maka aku dapatkan apa? Nah ini kan jadi kita substitusikan aja X nya sama dengan 0. Nah aku dapatkan ini 1, ini akan sama dengan, nah ini kan jelas habis, ini sisa B, ini tinggal B, ini kan habis dan ini habis, sehingga kita dapatkan B nya itu sama dengan 1. Nah saja aku pilih X sama dengan katakanlah yang paling gampang-gampang aja X sama dengan 1, maka aku dapatkan sini 1 kuadrat plus 1 itu sama dengan 2. Nah jika kita substitusikan di sini, ini jelas habis ya, karena 1 min 1 sama dengan 0, ini juga mengandung 0, di sini juga mengandung 0, dan sisanya adalah ini. Berarti 1 kuadrat dikali 1 plus 1 2D, berarti 2D, sehingga kita dapatkan D nya sama dengan 1 juga. Lanjutnya kita pilih secara random X sama dengan min 1. Nah, X sama dengan min 1, maka sini aku dapatkan 2 itu akan sama dengan ini di sini bisa hilang karena min 1 plus 1 mengandung 0, di sini juga mengandung 0. Di sini berarti min 1 min 1 min 1, negatif 1 dikurangi 1 berarti tinggal negatif 2C. Di sini jelas habis karena mengandung 0, sehingga di sini kita dapatkan C nya itu akan sama dengan min 1. Nah kita udah dapatkan si nilai B, C, sama D, tinggal nilai A nya. Nah misalkan aku substitusikan X sama dengan 2, maka aku dapatkan
Di sini 2 kuadrat plus 1 itu adalah 5. Ini sama dengan, berarti ini di sini 2 dikali 2 kali 3. 2 kali 3 itu 6. Berarti sini 6A ya. 6A ditambah ditambah 3B ditambah 2 min 1. 2 min 1 1. 2 kuadrat adalah 4. 4C ya. 4C ditambah 4 dikali 2 ya, 4 kali 2 4 kali 3 12 12D. Oke. Nah, selanjutnya kita substitusikan, karena tadi kita kan udah dapat nilai BD sama C nya, sehingga sini 5 itu akan sama dengan 6A. B nya tadi 1, berarti ini jadi 3. C nya itu adalah min 1, berarti sini min 4. D nya itu adalah 1, berarti sini 12. Sehingga kita dapatkan 6A itu akan sama dengan 3 min 4 plus 12 14 berarti 5 dikurangi 14 min 9 berarti ya. Berarti A sama dengan min 3/2. Kok pecahan? Oke, aku lanjut aja. Kalau misalkan aku ada kekeliruan dalam perhitungan, silakan bilang aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Karena aku sebelumnya juga belum ngerjain soalnya, jadi spontan, nggak tahu salah benernya dari mana. Tapi setidaknya kita udah tahu lah alur-alur dan cara-cara step by stepnya itu untuk ngerjain itu gimana. Sehingga sini kita dapatkan kan A nya udah dapat, B udah dapat, C udah dapat, D nya itu udah dapat. Sehingga integral dari S kuadrat plus 1 per S kuadrat kali X plus 1 X min 1 itu akan sama dengan dx itu akan sama dengan integral dari A per X. A nya itu adalah min 3/2 min 3/2x ditambah B per X kuadrat, B nya adalah 1 per X kuadrat, dikurangin C nya kan min 1, berarti min 1 per X plus 1 ditambah 1 per X min 1 dx. Ini jelas udah lebih sederhana, sehingga langsung aja aku bisa menyelesaikan bentuk integralnya. Ini kan jadi min 3/2 ln X dikurangi 1 per X dikurangi ln X plus 1 ditambah ln X min 1 plus C. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, mungkin dari sini apakah ada yang ditanyakan? Sebelum aku lanjut ke soal-soal terkait volume benda putar, terus apa lagi, panjang busur sama luas permukaan benda putar. Oke, kalau nggak ada aku lanjut.
sebentar. Oke, aku lanjut ke soal-soal geometri, berkaitan geometri. Oke, aku ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang belum presensi, silakan presensi. Linknya udah ada di kolom chat. Udah sempat disinggung sama Yufli juga. Terima kasih buat Yufli. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini aku juga mengambil dari soal-soal tahun lalu sih sebenarnya. Kurang lebih ya mungkin mirip lah soal-soal tahun sebelumnya sama sebelumnya lagi. Nah, ini yang pertama, tentukan volume benda putar yang terjadi jika luasan yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan X plus 1 diputar pada garis X sama dengan 2. Nah, tuliskan rumus volume yang siap diintegralkan. Kita kerjakan dulu yang nomor 1. Nah, sebelum mencari bentuk integralnya kan pasti kita disuruh untuk menggambar bagaimana fungsi-fungsi itu ketika diplot ke bidang x-y. Nah, kita tahu bahwa tadi fungsinya itu kan adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1 sama Y sama dengan X plus 1. Y sama dengan X kuadrat plus 1 kira-kira itu gambarnya seperti ini, yang mana puncaknya ini adalah 0,1 ya, 0,1, dan garis Y sama dengan X plus 1 ini merupakan suatu garis lurus yang melalui titik min 1,0 dan 0,1 berarti di sini. Berarti garisnya itu kira-kira seperti inilah. Nah, selanjutnya kita cari titik potong dari antara kurva dan garisnya. Titik potongnya kan terjadi di dua titik. Yang pertama itu titik 0,1 dan yang kedua itu titik yang ini kita belum tahu. Berarti kalau mencari titik potong ya kita sama dengankan saja Y yang ini kita sama dengankan dengan Y yang ini. Berarti X kuadrat plus 1 itu akan sama dengan X plus 1. Ini bisa cancel sehingga X kuadrat min X itu akan sama dengan 0. Sehingga X itu jadi X dikali X min 1 dikali sama dengan 0, sehingga X nya itu 0 atau X sama dengan 1. Nah, di sini kan X sama dengan 0 udah kita ketahui, berarti sisanya adalah X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 itu jelas di sini. X sama dengan 1 itu berarti jelas di sini. Nah, apabila X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke Y yang X kuadrat plus 1, kita dapatkan 1 kuadrat plus 1
kan sama dengan 2. Nah, sehingga garis dan kurva ini saling berpotongan di titik 0,1 dan 1,2. Kita tadi diputar terhadap garis X sama dengan 2 ya. Berarti kira-kira garis X sama dengan 2 itu ada di sini. Berarti ini X sama dengan 2 dan ini diputar. Nah, kayak seperti ini. Dan luasan yang dimaksud itu yang ini ya, yang kecil ini. Nah, sebenarnya kita bisa pakai beberapa cara, beberapa metode sih sebenarnya. Kita bisa pakai metode cincin ataupun apa sih satunya itu? Ya, metode kulit tabung. Oke. Nah, karena aku nggak pengen ribet untuk mengubah fungsi ini menjadi fungsi terhadap Y, maka aku pakai kulit tabung aja. Berarti piasnya pakai pias tegak, yang mana piasnya itu sejajar ya dengan sumbu putar. Misalkan aku piasnya taruh di sini dan ini ketebalan atau tebalnya piasnya aku misalkan dx. Nah, apabila pias itu diputar terhadap garis X sama dengan 2, maka kita dapatkan kulit tabung ya, jelas kulit tabung dengan jari-jari R. Nah, jari-jarinya itu kan berarti ini kita sumbu putarnya ini kan kita asumsikan sebagai pusat dari kulit tabung tersebut. Nah, yang mana kita tahu definisi bahwa definisi dari jari-jari merupakan jarak titik pusat ke busur lingkaran. Busur lingkarannya itu adalah yang dx. Nah, berarti 2 jari-jarinya itu sama dengan 2 dikurangi dx. Nah, karena dx ini kan suatu yang sangat kecil yang menghampiri 0. Dx ini kan sama kayak selisih lah, delta x atau x1 min x2. Nah, kenapa kok di sini dituliskan dx? Karena selisihnya, bentar, aku aku ilustrasikan aja. Misalkan di sini lah, ini adalah x0, di sini adalah x1. Nah, x1 min x0 ini kan sama dengan kayak delta x ya. Nah, apabila aku rapatkan serapat mungkin sehingga delta x menuju 0, itu maka aku bisa tulis ini jadi dx. Nah, karena dia mendekati 0, ini kan hampir yang asalnya 2 titik itu kan jadi 1 titik saja, yakni x. Nah, sehingga di sini jari-jarinya adalah 2 dikurangi x. Setelah jari-jari kita dapatkan tingginya itu adalah T sama dengan tinggi kan berarti atas dikurangi bawah, yang mana atasnya itu adalah x plus 1 x plus 1 dikurangi x kuadrat plus 1. Nah, ini akan sama dengan x min x kuadrat ya. Oke. Dengan ketebalan nah, ketebalannya ini adalah dx. Ketebalan dx
Oke, bentar. Dengan ketebalan dx batas integrasinya adalah x elemen. Nah, batas integrasinya adalah karena di sini merupakan fungsi terhadap x, maka kita ambil yang x saja, berarti 0 sampai 1 dengan batas integrasi x elemen 0,1. Nah, sehingga volumenya itu bisa kita tuliskan sebagai dv itu sama dengan 2 kali pi RT dikali ketebalannya adalah dx ya. dv ini akan sama dengan 2pi, r nya bisa kita ganti jadi 2 min x t nya itu akan sama dengan x min x kuadrat dx. Nah, sehingga v akan sama dengan 2pi dikali integral dari batas-batasnya adalah 0 sampai 1. 0 sampai 1 2 min x dikali x min x kuadrat dx. Satuan volume ya. Karena di sini yang diminta adalah cuman rumus volume aja yang siap diintegralkan. Ya, kira-kira seperti inilah. Mungkin ini merupakan jelas ya bahwa ini merupakan integral dengan fungsi polinom. Aku kira ini sangat sederhana lah buat kalian yang udah ambil kalkulus. Ya, kira-kira seperti ini. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Sebelum aku lanjut ke soal nomor 2. Oke, karena nggak ada, mungkin aku lanjut ke soal nomor 2. Soal selanjutnya. Nah, tentukan rumus panjang kurva dari x pangkat 3/2 ditambah y pangkat 3/2 sama dengan 8 pada interval antara 0 sampai 4 dalam bentuk integral tentu. Nah, dengan catatan kurvanya tidak perlu digambar. Nah, kita tahu bahwa panjang kurva itu bisa kita cari panjang busur atau kurva itu bisa kita cari dari ds kuadrat, itu akan sama dengan ds kuadrat plus dy kuadrat ya. Nah, jika kedua ruas aku bagi dx kuadrat, maka di sini aku dapatkan ds kuadrat per dx kuadrat itu sama dengan 1 ditambah dy per dx di kuadrat, sehingga ds itu akan sama dengan akar dari 1 plus dy per dx kuadrat kali dx. Nah, sebenarnya bentuknya enggak ini aja, ada satu lagi yang mana dia tuh bentuknya dx per dy. Nah, itu tergantung kalian mau pakai yang dx per dy boleh, dy per dx juga boleh. Jadi sama aja. Kalau di sini aku pakai yang dy per dx ya. Berarti nanti kita rubah fungsinya, berarti fungsi terhadap x. Baru kita turunkan. Nah, kita tahu bahwa kurvanya
diketahui tadi kurvanya itu adalah apa tadi, X pangkat 3/2 ya, ditambah Y pangkat 3/2 itu sama dengan 8. Nah, karena di sini aku pakai rumus dy per dx, maka sini aku harus merubah fungsi ini menjadi y sama dengan sesuatu. Oke, berarti di sini y pangkat 3/2 ini sama dengan 8 dikurangi x pangkat 3/2. Berarti ini y akan sama dengan 8 dikurangi x pangkat 3/2 dipangkatkan 2/3. Nah, maka kita dapatkan dy per dx atau turunan fungsi y terhadap x itu adalah 2/3 dalam kurung 8 min x pangkat 3/2. 2/3 min 1 itu adalah min sepertiga dikalikan dengan turunan yang ada di dalamnya, berarti negatif 3/2 dikalikan x pangkat 3/2 min 1 setengah, x pangkat setengah. Nah, sehingga ini bisa kita coret, 2 coret, 3 coret, berarti sisanya adalah min akar x per akar pangkat 3 dari 8 min x pangkat 3/2. Oke, benar. Kita dapatkan bentuk dy per dx nya. Nah, sehingga luasnya itu bisa aku tuliskan sebagai, maka didapat atau diperoleh ds itu akan sama dengan akar dari 1 ditambah min akar x per akar pangkat 3 dari 8 min x pangkat 3/2 di kuadrat dx. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi bentuknya. Berarti ini 1 ditambah x per akar pangkat 3 dari 8 min x pangkat 3/2 kuadrat dx. Nah, sehingga panjang kurva pada interval 0 sampai 4 itu S akan sama dengan integral dari 0 sampai 4 akar dari 1 ditambah x per akar pangkat 3 dari 8 min x pangkat 3/2 kuadrat dx. Ini satuan panjang. Oke, kira-kira bentuk integralnya seperti ini. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Sebelum aku lanjut ke soal yang berkaitan dengan luas perputaran, ya luas benda putar. Oke, kalau nggak ada aku lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya tentukan luas permukaan hasil pemutaran pada pada gambar
bawah pada gambar di bawah terhadap sumbu Y. Nah, yang mana di sini kurvanya itu adalah X sama dengan X plus akar 1 min Y kuadrat. Nah sebenarnya ini bentuk kurva dari X sama dengan 3 plus akar dari 1 min Y kuadrat ini adalah ibarat kata kayak setengah lingkaran. Kira-kira bentuknya seperti ini sih kalau misalkan dipecah-pecah ya. Waduh. Nah kira-kira bentuknya seperti ini. Nah ini adalah bentuk dari X sama dengan 3 plus akar 1 min Y kuadrat. Nah agar luasnya ini kontinu, maka di soal ini akan ditambahi garis Y sama dengan min 1 sama garis Y sama dengan min 1 biar kontinu. Kalau nggak ada kan berarti nggak kontinu di permukaan. Oke, sebenarnya garis Y sama dengan 1 sama Y sama dengan min 1 nggak terlalu berpengaruh sih sebenarnya. Oke, aku lanjut aja ke soal nomor 3 atau soal yang terakhir. Oke, mungkin aku gambarkan ulang tadi. Ini adalah sumbu Y dan sini adalah sumbu X. Di sini itu 1, di sini itu adalah min 1. Di sini itu setengah lingkaran nih. Nah, ya anggap aja gambarnya presisi. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini adalah persamaan X sama dengan 3 plus akar 1 min Y kuadrat. Dan ini diputar terhadap sumbu Y tadi. Nanti perputarannya berarti dari kanan ke kiri muter. Nah, misalkan di sini panjang dari kurva ini atau panjang dari busur ini aku misalkan ds ya. Di sini ds. Nah, apabila piasnya kita putar, apabila pias diputar terhadap sumbu Y ya, maka kita dapatkan selimut tabung tentunya, karena ini berkaitan dengan luas. Selimut tabung dengan jari-jari. Nah, jari-jarinya berarti kan jarak kurva ini ke sumbu Y, berarti dari kanan ke kiri, yang mana jari-jarinya itu adalah R sama dengan X, yang mana X nya itu adalah 3 plus akar 1 min Y kuadrat. Terus tingginya itu T sama dengan, nah tingginya ini baru sama dengan DS dengan batas integrasi karena di sini fungsinya terhadap Y, berarti integrasinya Y elemen dari min 1 sampai 1. Oke. Maka luasnya itu bisa aku tuliskan menjadi DL. Kita tahu bahwa
luas dari 2 PRT. Bentar, luas dari selimut tabung itu kalau nggak salah kan 2 PRT. Iya benar, 2 PRT. Ini P dan R nya ini bisa aku ganti, berarti ini DL sama dengan 2P. R nya itu adalah 3 plus akar 1 min Y kuadrat. T nya itu adalah DS. Nah, sehingga sini DL itu akan sama dengan 2Pi 3 plus akar 1 min Y kuadrat. Nah, DS nya kita tadi udah membahas tentang panjang bias, berarti langsung aja DS nya aku tulis sebagai 1 ditambah, karena di sini merupakan fungsi Y, berarti aku pakai yang dx per dy kuadrat dx. Nah, berarti mau nggak mau kita harus mencari turunan fungsi x ya. Turunan x sama dengan 3 plus akar 1 min kuadrat ini terhadap y. Nah, kita cari dulu turunannya. Tadi kan x nya itu kan sama dengan 3 plus akar dari 1 min y kuadrat. Berarti dy per dx itu akan sama dengan turunan dari konstanta adalah 0, berarti turunan dari akar ini adalah 1 per 2 akar 1 min y kuadrat. Turunan yang ada di dalam akar adalah min 2y. Di sini min 2y, sehingga di sini turunan adalah min y per akar 1 min y kuadrat. Nah, sehingga langsung aja L luasnya tadi batas integrasinya adalah min 1 sampai 1 2pi kali 3 ditambah akar dari 1 min y kuadrat dikali akar dari 1 plus dx ini dx per dy, sorry kan kok janggal, dx per dy dx per dy kuadrat. Berarti ini langsung aja, berarti ini y kuadrat per akarnya hilang ya. 1 min y kuadrat dx dx. Nah, kita selesaikan satu persatu integralnya ya. Ini berarti ini jadi integral min 1 sampai 1 2pi 3 ditambah akar 1 min y kuadrat. Nah, akar dari ini bisa aku jadikan satu penyebutnya, jadi 1 min y kuadrat plus y kuadrat ya, ber 1 min y kuadrat. Nah, ini karena y kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0, langsung aja aku hapus biar enggak makan banyak halaman. Nah, jadi sisanya itu seperti ini. Berarti ini akar 1 kan sama dengan 1, berarti bisa aku rubah jadi seperti inilah. Nah, dikalikan dx ya. Nah, sehingga ini akan sama dengan 2pi dikali integral dari min 1 sampai 1. Aku kalikan secara distributif, maka dapatkan 3 per akar 1 min y kuadrat ditambah 1 dx. Nah, berarti di sini 2pi, di sini integralnya bisa aku pecah ya, jadi min 1 sampai 1 ini 3 per akar 1 min y kuadrat dx ditambah integral dari min 1 sampai 1 dx. Nah, kita tahu bentuk integral ini merupakan integral yang diselesaikan dengan cara substitusi trigono. Tapi ini karena bentuknya sederhana,
langsung aja aku menebak bahwa hasil dari integral ini adalah 2pi dikalikan dengan integral ini adalah 3, berarti integral dari 1 per akar 1 min y kuadrat itu kan adalah arcsin y arcsin y dengan batas-batasnya dari 1 min 1 ditambah x dengan batas dari min 1 sampai 1. Nah, di sini kita bisa substitusikan si batas-batasnya. Berarti 3 arcsin dari 1 dikurangi 3 arcsin dari min 1 ditambah 1 dikurangi min 1, berarti ini sama dengan 2pi. Arcsin 1 ini adalah nilainya pi per 2, karena sin dari pi per 2 kan akan sama dengan 1, berarti arcsin 1 sama dengan pi per 2, berarti ini 3 per 2pi dikurangi. Nah, berarti kalau arcsin 1 sama dengan pi per 2, maka arcsin min 1 itu sama dengan min pi per 2, atau bisa aku tuliskan sebagai plus 3 per 2pi ditambah 2. Berarti ini bisa aku sederhanakan, 3 tambah 3 6 bagi 2 3, berarti 3pi plus 2, sehingga ini sama dengan 6pi kuadrat plus 4pi satuan luas. Oke, kira-kira luasnya adalah ya sekitar, ya secara eksak 6pi kuadrat plus 4pi satuan luas. Nah, dari sini apakah ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman? Oke, kalau ada yang ditanyakan aku persilahkan sebelum aku akhiri, karena ini adalah soal terakhir. Karena tidak ada yang bertanya, aku anggap semuanya udah paham dan semuanya udah clear ya. Aku izin stop share screen. Aku sebelum tutor kali ini berakhir, aku ingatkan kembali buat kalian yang belum presensi, aku persilahkan untuk presensi. Untuk linknya itu udah aku taruh di deskripsi grup atau di chat grup. Sekian tutor dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Aku akhiri, selamat sore dan terima kasih.